Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiana Delsi. Saya dari kelompok 8, materi tentang perkembangan hubungan sosial, mata kuliah, perkembangan peserta didik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari yang pertama Kristiana Delsi, saya sendiri. Yang kedua adalah Rimi, yang ketiga Sonia, yang keempat adalah Nurdiana. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, perkembangan hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Perkembangan hubungan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Pertumbuhan lebih menunjuk kepada perubahan fisik. Perubahan fisik peserta didik. Di sini pertumbuhan fisik peserta didik adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif, kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Berikut ini adalah contoh gambar dari pertumbuhan peserta didik, yaitu dari balita menuju dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik pertumbuhan fisik peserta didik. Yang pertama adalah berkembangnya organ dalam kelenjar, perubahan emosi. Yang kedua, wanita menstruasi, timbulnya jerawat, lekuk tubuh. Yang ketiga, pria mimpi basah, suara parau, pertumbuhan tinggi yang cepat. Kemudian masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Di sini ada 3, yaitu pengaruh keluarga. Contohnya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, Dodi memiliki badan yang pendek. Hal tersebut merupakan faktor keturunan dari ibunya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh gizi. Contohnya, Anna diberikan susu dan makanan yang bergizi sejak dini oleh orang tuanya, sehingga pertumbuhan fisiknya menjadi sangat baik. Kemudian jenis kelamin. Contohnya, perbedaan bentuk tulang dan otot antara Dina dan Dino. Hal tersebut berpengaruh pula pada perbedaan berat badan dan tinggi badan mereka. Misalnya, berat badan Dina 40 kg dan tinggi badannya 156 cm. Sedangkan Dodi memiliki berat badan dan tinggi badan lebih berat dan lebih tinggi dari Dina. Kemudian masuk kepada faktor-faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skill anak. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf berkaitan dengan tumbuh kembang kecerdasan. Perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin mempengaruhi pola sikap, tingkah laku terhadap lawan jenis. Bisa kita lihat, dia akan mengalami menarik perhatian lawan jenis, berubahnya gaya atau penampilan. Karakteristik perkembangan sosial anak, remaja, dan dewasa. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri, egosentris kepada sikap yang kooperatif, bekerja sama, atau sosiosentris, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Berkat perkembangan sosial anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling pertama memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan fisikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses yang akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa.
Pengaruh perkembangan terhadap tingkah laku. Upaya untuk merubah perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap yang lebih dewasa secara berangsur-angsur akan ditunjukkan oleh kelompok remaja. Keberhasilan akan dicapai bila kemudian ada keseimbangan antara tuntunan dan harapan lingkungan dengan kemampuan dan kondisi objektif yang ada pada dirinya. Sering kali terjadi remaja mengalami kesulitan dalam menerima perubahan fisik. Perilaku yang nampak adalah penampilan yang sering salah tingkah dan serba salah, yang sering berkembang menjadi rasa rendah hati dan menarik diri. Perkembangan fungsi seks yang ditandai mulai berfungsinya hormon reproduksi juga sering menyebabkan anak-anak bingung untuk memahami bila tidak memperoleh pengetahuan bimbingan yang benar. Dorongan ini akan terlampiaskan dalam perilaku menyimpang. Kemandirian dan harapan untuk mampu berdiri sendiri sering muncul dalam perilaku overacting. Tetapi harapan-harapannya yang positif akan menuntun remaja untuk mempersiapkan diri hidup mandiri secara sosial dan ekonomi. Dengan memulai sekolah atau pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita dan kemampuan. Norma yang berlaku dalam masyarakat sering pula menjadi masalah khusus. Perbedaan norma yang dianut akan mudah menjadikan remaja dicap sebagai anak nakal, kurang ajar, dan sebagainya. Padahal sangat mungkin perilaku tersebut masih dalam kategori biasa menurut norma kelompok remaja. Sosialisasi remaja. Sosialisasi pada remaja nampak pada kesediaan remaja untuk mengikuti kelompok remaja tertentu yang sesuai dengan minatnya. Keberhasilan remaja dalam melakukan proses sosialisasi banyak dipengaruhi oleh sikap orang tua dan orang-orang di sekitarnya pada perkembangan sebelumnya. Sikap sosial remaja, terutama yang berhubungan dengan proses sosialisasi dalam kelompok, termanifestasi dalam perilaku-perilaku sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi atau persaingan. Yang kedua, konformitas atau perilaku seragam. Yang ketiga, menonjolkan diri atau menarik perhatian. Yang keempat, menentang otoritas orang tua. Yang kelima atau yang terakhir adalah kesadaran sosial. Upaya pengembangan remaja dalam proses pembelajaran. Yang pertama, belajar pada kelompok remaja akan dipermudah bila guru mengupayakan adanya keseimbangan antara otoritas dan pembatasan. Dengan pemberian kebebasan, yaitu pemeliharaan disiplin yang seimbang dengan pengembangan kreativitas. Yang kedua, belajar dapat mempermudah bila dalam proses belajar mengajar, remaja diperlakukan sebagai individu yang berharga, di mana suaranya didengar oleh guru, pilihannya diperhitungkan, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar akan lebih efektif apabila remaja tahu bahwa dirinya dikenal, diakui, keberadaannya diterima oleh kelompok, dan kehadirannya cukup berarti bagi lingkungan. Yang keempat, belajar akan memperoleh hasil maksimal bila setiap guru dapat memahami keberadaan remaja dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, sehingga remaja merasa aman dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, pengembangan self-confidence sangat membantu motivasi siswa dalam belajar. Suasana belajar akan lebih bersemangat bila angka-angka untuk penentuan posisi remaja dalam kelompok diminimalkan. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Kesimpulan, perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya. Perkembangan anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi.
Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, remaja yang egois, dan sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak terjadinya konsepsi, yaitu pertemuan antara ovum dan sperma. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung terus dalam kandungan, kemudian lahir sampai usia tua dan akhirnya berhenti pada kematian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.